Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kelima ini materi kita mengenai teorema Bayes. Nah, jadi di sini misalkan teman-teman ada dua kejadian A dan B dengan peluang A itu besar dari 0, maka maka peluang B dengan syarat A itu dapat dituliskan dengan peluang A iris B dibagi dengan peluang A. Nah, ini itu merupakan yang peluang bersyarat, rumus peluang bersyarat. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi peluang A dengan syarat B dikali dengan peluang B dibagi dengan peluang A. Jadi di sini untuk yang peluang A iris B ini dapat kita tuliskan seperti ini. Sebenarnya ini bisa juga dituliskan peluang B iris A. Nah, kemudian di sini juga dapat ditulis sebenarnya kan peluang B dengan syarat A dikali dengan peluang A. Namun kan yang mau kita cari itu kan peluang B syarat A. Jadi nggak mungkin yang tadi itu yang kita tulis, tapi kita memakai yang ini. Nah, kemudian per peluang A. Nah, misalkan di sini itu B-nya itu terdiri dari B1, B2 sampai dengan Bn, yaitu ini merupakan kejadian yang saling terpisah. Nah, diilustrasikan di sini kita sekat saja menjadi 3, I-nya itu dari 1 sampai 3. Kalau di sini kan I-nya dari 1 sampai N, di sini kita misalkan ada 3, yaitu B1, B2, dan B3. Kemudian peluang terjadinya kejadian A dengan syarat B1 itu adalah yang ini. Kemudian ini merupakan peluang A komplement dengan syarat B1, kemudian ini juga ada A komplement, A dan A komplement. Nah, jadi di sini untuk menulis peluang A dengan syarat B1 berarti tulisannya kayak gini. Jadi B1 itu sudah terjadi duluan. Kejadian B1 yang menjadi syarat itu terjadi lebih dulu dan itu ditulis di bagian belakang. Kemudian untuk rumus umumnya yaitu peluang P BI dengan syarat A itu dapat ditulis seperti ini. Nah, jadi kalau sebenarnya kan ini merupakan rumus penjabaran dari rumus yang ini tadi. Jadi yang ini bisa kita tulis seperti ini dan ini kita bisa jabarkan lagi seperti ini. Nah, di sini yang dijabarkan itu adalah yang peluang A yang di bawah ini. Jadi di sini kita pakai I karena di sini kan kita sekat-sekat menjadi beberapa bagian, I-nya dari 1 sampai N. Nah, peluang BI dengan syarat A itu adalah peluang A dengan syarat BI dikali dengan peluang BI, ini sama banget sama yang ini, namun di sini PA-nya itu kita jabarkan menjadi sigma dari peluang A dengan syarat BI dikali dengan peluang BI. Ada kaidah Bayes, ingat lagi bahwasanya kejadian yang menjadi syarat itu kita tulis di akhir, karena dia sudah terjadi lebih dulu. Jadi dengan syarat misalnya ini PBI dengan syarat A, berarti artinya A itu sudah terjadi lebih dahulu. Jadi di sini kita tulis, ingat bahwasanya kita tulis ini di bagian belakangnya yang menjadi syarat itu. Nah, kalau di sini misalnya B-nya itu ada I-nya itu dari 1 sampai 3, berarti kan ada B1, B2, B3, maka di sini berarti peluang A dengan syarat B1 dikali peluang B1 ditambah peluang A dengan syarat B2 dikali PB2 ditambah peluang A dengan syarat B3 dikali B3. Nah, ini kalian sesuaikan dengan I-nya itu ada berapa kejadian yang disekat atau dipisah. Nah, itu sama juga sama dengan ini. Nah, di referensi lain itu bisa pakai BK, kalau di sini kan BI, itu nanti disesuaikan saja apakah kalian mau pakainya yang mana. Namun biasanya itu pakai yang PBI ini. Nah, di sini kita lihat gambarnya. Jadi di sini itu uang contoh dipecah menjadi kejadian B1, B2 sampai dengan BN ini. Sekat-sekat yang saling terpisah. Nah, di samping itu ada kejadian A. Yang kejadian A ini yang dapat terjadi pada kejadian B1, B2 sampai dengan BN. Sehingga nanti A ini itu dapat kita tulis sebagai kejadian A itu dapat kita tulis sebagai A iris B1 yang ini, kemudian A iris B2 dan seterusnya sampai dengan ditambah dengan A iris dan BN. Sehingga untuk mencari peluangnya itu adalah peluang A iris B1 ditambah dengan peluang A iris B2 dan seterusnya
ditambah dengan peluang A iris BN. Sehingga nanti baru muncullah rumus yang seperti ini tadi. Jadi peluang BK dengan syarat A adalah sebagai berikut. Nah, ini dia rumusnya tadi. Itu penurunannya itu dari ilustrasi yang seperti ini. Oke. Selanjutnya, ini contoh. Sebenarnya ini udah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya, namun sepertinya itu lebih relate ke materi yang sekarang, karena sepertinya kita kemarin terlalu cepat gitu dari materi kuliah. Sedangkan di perkuliahan itu baru masuk yang materi ini, yang teorema bias ini. Nah, di sini udah dijelaskan sebenarnya kan ya, di kuliah juga udah dijelasin sama Bu Ari. Jadi di sini intinya kalau ada soal ini, kalian tulis dulu apa yang diketahui, kalian tulis peluang A dan terpilih itu berapa, itu dinotasikan dengan PA sama dengan 0,3, kemudian PB, kemudian PC, pokoknya ditulis yang diketahui semuanya. Sehingga nanti kalian bisa tahu kita pakai rumus yang mana. Nah, karena ini ada peluang bersyarat, tentunya di sini kita pakai peluang bersyarat. Nah, dan kita tulis apa yang ditanya itu iuran anggota berapa. Ternyata iuran anggotanya itu naik, berapa peluangnya Koper menjadi ketua terpilih bagi organisasi tersebut. Jadi peluang C dengan syarat N. Nah, kalian tulis dulu pakai rumus yang sederhana, yaitu peluang bersyarat PC. Iris PC dengan syarat N adalah PN iris C atau PC iris N dibagi dengan PN. Ingat bahwasanya yang di bawah ini adalah yang menjadi syaratnya, yang di belakang ini. Jadi ini PN ini karena di sini syaratnya adalah N. Nah, jadi mulai dari rumus yang sederhana dulu. Karena ini bersyarat, kalian tulisin rumus peluang bersyarat itu apa. Kemudian apakah ini sudah diketahui? Kalau misalnya ini udah diketahui langsung aja masukin. Kalau ini udah diketahui itu langsung aja masukin. Namun kalau biasanya ini itu ada banyak, ini kan ada PN dengan syarat A, PN dengan syarat B, PN dengan syarat C, maka ini udah curiga nih. Oh, ini pakai yang yang ada kaidah totalnya, teorema biasnya, yang penjumlahan di bawahnya. Nah, jadi di sini itu kalian jabarin PN iris C tadi udah ada di slide sebelumnya, itu bisa dituliskan seperti ini, dan PN itu bisa dijabarkan juga seperti ini. Nah, untuk memudahkan kalian, itu kalian juga bisa tulis pakai cabang-cabang kayak gini. Jadi, kan karena yang menjadi syarat itu kan A, B, dan C, berarti kan yang pertama terjadi itu A, B, dan C. Jadi, kalian bikin peluang A itu adalah 0,3, peluang B adalah 0,5, dan peluang C adalah 0,2. Kemudian apa yang terjadi setelah A, B, dan C itu, yaitu peluang iurannya itu naik. Berarti ada N dan N komplement. Namun di sini yang kita butuhin kan yang N sebelumnya. Namun di sini ditulis saja. Jadi PN-nya itu PN dengan syarat A. Di sini kan PN dengan syarat A adalah 0,8, kemudian yang PN komplement dengan syarat A adalah 0,2. Di sini merupakan PN dengan syarat B adalah 0,1, dan PN komplement B dengan PN komplement dengan syarat B adalah 0,9 dan seterusnya. Jadi perhatikan bahwasanya di sini ini bukan merupakan PN, tapi ini merupakan PN dengan syarat A, yang ini adalah PN dengan syarat B, dan ini PN dengan syarat C. Jadi perhatikan itu, jangan sampai salah. Nah, jadi peluang Koper terpilih bila ternyata iuran telah naik adalah, nah berapa peluang Koper terpilih bila ternyata iuran naik, kan tadi kan rumusnya ini. Nah, PN dengan syarat PN iris C ini kita bisa jabarkan ini, kemudian yang PN-nya kita nggak tahu nih ini berapa, kita cari juga. Jadi untuk PN dengan syarat C dikali PC, PN dengan syarat C kan berarti yang ini. PN dengan syarat C yang ini 0,4 dikali dengan PC adalah 0,2. Nah, makanya yang ini 0,4 dikali 0,2. Kemudian untuk PN adalah peluang iuran naik, berarti kan yang ini. Yang ini, kemudian yang ini, dan yang ini. Berarti 0,3 dikali 0,8 yang ini, ditambah 0,5 dikali 0,1 yang ini, dan 0,4 dikali 0,2 yang ini. Sehingga kalian bisa dapat hasilnya itu 0,216. Nah, untuk contoh soal selanjutnya, ilustrasi. Asi memiliki gejala ada bintik-bintik di wajahnya. Dokter menduga Asi terkena cacar dengan probabilitas munculnya bintik-bintik di wajah. Jika Asi terkena cacar adalah 0,8, probabilitas Asi terkena cacar tanpa
memandang gejala apapun 0,4, kemudian probabilitas munculnya bintik-bintik di wajah jika ASI terkena alergi adalah 0,3, probabilitas ASI terkena alergi tanpa memandang gejala apapun 0,7, probabilitas munculnya bintik-bintik di wajah jika ASI jerawatan 0,9, dan probabilitas ASI jerawatan tanpa memandang gejala apapun adalah 0,5. Nah, di sini kalian tulis dulu notasinya itu seperti apa. Berarti kan di sini bisa kalian notasiin itu P bintik dengan syarat cacar adalah 0,8, kemudian P cacar adalah 0,4, karena di sini kan peluang probabilitas ASI terkena cacar tanpa memandang gejala apapun. Berarti kan nggak ada syaratnya itu gejala apa-apa. Dan jadi di sini itu peluang cacar aja 0,4, kemudian peluang bintik dengan syarat alergi ada 0,3, peluang alergi ada 0,7, peluang bintik dengan syarat jerawatan adalah 0,9, dan peluang jerawatan itu 0,5. Nah, yang ditanya, berapakah probabilitas ASI terkena cacar karena ada bintik-bintik di wajahnya? Berarti ini yang ditanya apa? Nah, yang ditanya itu adalah peluang cacar dengan syarat bintik. Nah, peluang cacar dengan syarat bintik ini berapa? Nah, jadi di sini kalian bisa pakai rumus yang di depan di slide awal tadi. Jadi di sini peluang cacar dengan syarat bintik itu apa? Bisa kalian tulis itu seperti ini. Peluang cacar dengan syarat bintik adalah peluang bintik dengan syarat cacar dikali peluang cacar dibagi dengan peluang bintik. Jadi di sini sebenarnya kan kalian bisa pakai yang rumus peluang bersyarat. Namun kalau kalian jabarkan lagi nanti kan jadinya rumusnya kayak gini. Kayak gini. Sebenarnya itu kan peluang cacar iris bintik. Di sini kan peluang cacar iris bintik dibagi dengan peluang bintik. Nah, peluang cacar iris bintik itu bisa kalian tulis seperti ini. Kemudian peluang bintik itu bisa kalian tulis seperti ini. Nah, atau sebentar. Jadi nah, di sini kalau misalnya ditulisin itu karena kan katanya peluang cacar dengan syarat bintik itu berapa katanya. Peluang bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, peluang bintik iris cacar dikali dengan peluang cacar. Nah, ini kan karena di sini yang menjadi syarat itu adalah cacar, alergi, dan jerawatan. Jadi bisa kita tulis di sini kejadian yang pertama itu cacar, alergi, dan jerawatan. Nah, berapakah peluang cacar, alergi, dan jerawatan? Peluang cacar adalah 0,4. Kita tulis 0,4, peluang alergi adalah 0,7, tulis 0,7, dan peluang jerawatan adalah 0,5, tulis 0,5. Kemudian katanya ada peluang bintik dengan syarat cacar, kemudian kita jabarin lagi, kita kasih cabangnya, itu peluang bintik dengan syarat cacar adalah 0,8, kemudian ada lagi peluang bintik dengan syarat alergi adalah 0,3, kemudian peluang bintik dengan syarat jerawatan adalah 0,9. Nah, dari sini ini bisa memudahkan kalian gitu untuk nggak ngafalin rumusnya gitu sebenarnya di sini. Tapi ya alangkah lebih baiknya kalau tahu paham dan juga hafal rumusnya. Nah, di sini kan di sini yang di bawah ini kan kita mau nyari sebenarnya itu peluang bintik. Nah, peluang bintik itu berapa? Peluang bintik itu adalah peluang cacar dikali peluang bintik dengan syarat cacar, berarti 0,4 dikali 0,8, ini dia, ditambah dengan peluang alergi dikali dengan peluang bintik dengan syarat alergi, berarti 0,7 dikali 0,3, ini dia. Kemudian ditambah peluang jerawatan dikali dengan peluang bintik dengan syarat jerawatan, berarti 0,5 dikali dengan 0,9. Nah, dapet yang di bawah ini. Kalau yang di atas tadi itu kan peluang bintik dengan syarat cacar dikali peluang cacar, itu kan ini peluang bintik dengan syarat cacar dikali dengan peluang cacar 0,8 dikali 0,4. Nah, kemudian kalian dapatlah seperti ini angkanya. Jadi di sini kan sebenarnya tadi peluang cacar dengan syarat bintik adalah peluang bintik dengan syarat cacar dikali peluang cacar dibagi dengan peluang bintik. Nah, ini bisa dijabarin lagi seperti ini dan dapatlah hasilnya. Nah,
Jadi untuk memudahkan kalian, itu awalnya kalian berangkat dari, rumus yang sederhana dulu karena di sini itu adalah peluang bersyarat, udah jelas kan di sini yang diketahui ada syarat-syaratnya, berarti kalian pakai rumus peluang bersyarat. Berarti di sini peluang cacat dengan syarat bintik adalah peluang cacat iris bintik dibagi dengan peluang bintik. Kemudian karena kita nggak tahu nih berapa peluang cacat iris bintik itu, kita jabarin lagi menjadi ini. Kemudian karena kita nggak tahu berapa peluang bintik itu, kita jabarin lagi menjadi seperti ini. Nah, rumusnya itu menjadi seperti ini jadinya. Oke, jadi kalian dapat hasilnya adalah 0,327. Ingat lagi bahwasanya pada kaidah Bayes, kejadian yang menjadi syarat itu kita tulis di bagian akhir karena dia terjadi duluan. Jadi syaratnya itu ditulis di bagian akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.